Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kak Daniel. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang gerak benda, yaitu konsep gerak dan besaran-besarannya. Yang pertama kita bahas adalah mengenai konsep gerak benda. Jadi benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Sebagai contoh, nah ini merupakan rumah dari Jerry. Sedangkan di seberang sana ada sebuah perpustakaan. Rumah Jerry kita gunakan sebagai titik acuan. Suatu hari dia akan pergi ke perpustakaan, melewati rute seperti ini. Jadi posisi awal Jerry adalah saat dia berada di rumahnya, dan posisi akhir Jerry saat dia berada di perpustakaan. Dari sinilah kita simpulkan bahwa Jerry dikatakan bergerak karena Jerry mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumah Jerry dan di seberang sana ada perpustakaan. Kita gunakan titik acuannya adalah rumah dari Jerry. Suatu hari Jerry pergi ke perpustakaan dan karena perpustakaan itu tutup, maka Jerry kembali lagi ke rumahnya. Sehingga posisi awal Jerry adalah saat dia berada di rumahnya dan posisi akhir Jerry juga dia berada di rumahnya. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa Jerry dikatakan tidak bergerak karena Jerry tidak mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi kesimpulannya, benda dikatakan bergerak jika posisi bendanya berubah. Dan apabila posisi benda tetap sama, walaupun dia bolak-balik, maka benda dikatakan diam atau tidak bergerak. Baiklah, selanjutnya, besaran yang kita gunakan adalah besaran jarak dan perpindahan. Jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Jarak termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Perpindahan juga termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Untuk lebih jelasnya, mari lihat contoh berikut ini. Pradana berjalan menuju perpustakaan yang berjarak 150 meter dari rumahnya. Setiba di sana, ternyata perpustakaan sedang tutup, sehingga dia terpaksa pulang. Ia pulang dengan melewati jalan yang sama seperti saat dia berangkat tadi. Sekarang, tentukan jarak dan perpindahan yang dialami Pradana. Langkah pertama, kita gambarkan sesuai dengan yang ada di soal, yaitu jarak antara rumah dan perpustakaan adalah 150 meter. Pradana pergi ke perpustakaan, kemudian kembali lagi ke rumah, sehingga jaraknya sama-sama 150 meter. Nah, posisi awal Pradana berada di rumahnya, dan posisi akhirnya juga berada di rumahnya. Sehingga, jika kita menghitung jarak, maka panjang seluruh lintasan yang telah ditempuh adalah jarak dia berangkat ditambah dengan jarak dia pulang, yaitu 150 meter ditambah 150 meter. Hasilnya, jaraknya adalah 300 meter. Sedangkan perpindahan itu kita cari dengan mengukur jarak lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Karena posisi awal dan posisi akhir Pradana itu sama, tapi berlawanan arah sehingga dia tidak berpindah atau perpindahannya sama dengan 0. Contoh yang kedua, Dana hendak pergi ke perpustakaan melewati rute jalan seperti berikut. Nah, ini adalah rumah dari Dana. Sedangkan di seberang sana adalah perpustakaannya. Dana pergi ke perpustakaan melewati jalan ke timur sejauh 4 km. Kemudian ke utara sejauh 3 km. Dari sini kita tahu bahwa posisi awalnya saat dia berada di rumah, sedangkan posisi akhirnya saat dia berada di perpustakaan. Jadi ketika kita hendak menghitung jarak atau panjang seluruh lintasan yang telah ditempuh oleh Dana, yaitu dia sudah melewati jarak 4 km ditambah 3 km, yaitu 7 km. Sedangkan perpindahan yaitu jarak lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awalnya di rumah dan posisi akhirnya di perpustakaan. Tarik garis lurus. Inilah yang dinamakan perpindahan. Karena perpindahannya merupakan sisi miring segitiga, maka dapat kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah akar 9. Selanjutnya akar 25 dan akar 25 sama dengan 5 km. Karena perpindahan memiliki arah, maka arahnya sesuai dengan panah yang merah, yaitu ke arah timur laut.
Besaran yang selanjutnya kita bahas adalah kelajuan dan kecepatan. Keduanya memiliki simbol yang sama, yaitu V. Bedanya, kelajuan itu termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contoh alat yang menunjukkan kelajuan adalah speedometer pada kendaraan. Nah, kelajuan ini kita rumuskan sebagai berikut. Kelajuan adalah jarak per selang waktu. Kalau kita simbolkan, kelajuan itu adalah V, jarak adalah S, dan selang waktu adalah T. Nah, jika kita sulit untuk menghafalkan, ada trik yang lebih mudah, yaitu rumus segitiga JKW. Nah, garis yang mendatar itu makna dibagi, sedangkan garis yang vertikal itu maknanya dikali. Jadi, ketika kita mencari jarak adalah jarak sama dengan kelajuan dikali waktu, dan jika kita mencari kelajuan maka K sama dengan J per W, dan seterusnya. Mudah bukan? Nah, bedanya kalau kecepatan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Contoh alat yang menunjukkan kecepatan adalah GPS atau Global Positioning System pada mobil. Nah, kecepatan ini dirumuskan sebagai perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, jika kita simbolkan, kecepatan itu adalah V dan jarak adalah delta S serta waktu adalah T. Nah, selanjutnya kita akan bahas konversi kelajuan atau kecepatan. Dalam satuan internasional, kelajuan dan kecepatan adalah meter per sekon. Namun ada kalanya soal yang menuliskan seperti 36 km per jam sama dengan berapa meter per sekon, yaitu kilometer per jam kita rubah dalam meter per detik, yaitu 36 km kita jadikan meter, yaitu 36.000 meter, dan 1 jam kita rubah menjadi detik, yaitu 3.600 detik, dan hasilnya adalah 10 meter per sekon atau 10 meter per detik. Nah, ini yang penting. Kelajuan dan kecepatan itu memiliki definisi dan konsep yang berbeda seperti yang kita bahas tadi. Namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai dan simbol V yang sama. Serta satuannya pun sama, yaitu meter per sekon. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5. Berdasarkan informasi tersebut, kelajuan anak bersepeda adalah berapa meter per sekon. Di sini yang diketahui adalah jarak 5 meter, waktu atau T 2,5 detik, dan yang ditanya adalah V atau kecepatan. Kita dapat menggunakan rumus V sama dengan S per T sama dengan 5 meter per 2,5 detik, dan hasilnya adalah 2 meter per detik. Nah, besaran selanjutnya adalah besaran percepatan. Percepatan itu adalah acceleration atau disimbol dengan A kecil. Nah, benda bergerak dipercepat itu karena jika besar kecepatan benda itu bertambah. Contohnya jika kita berkendaraan pada jalan yang menurun. Nah, ada lagi benda bergerak diperlambat. Itu jika besar kecepatan benda berkurang. Hal ini terjadi apabila kita berkendaraan melewati jalan yang menanjak atau mendaki. Nah, munculnya dipercepat atau diperlambat inilah yang menyebabkan terjadinya definisi percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per satuan waktu. Secara matematis, percepatan dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. Keterangannya adalah sebagai berikut. A itu berasal dari kata acceleration, artinya percepatan dalam satuan meter per detik kuadrat. Delta V merupakan perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Sedangkan delta T adalah perubahan waktu yang satuannya detik. Nah, ini bisa kita jabarkan seperti berikut. A sama dengan VT dikurang V0 per TT dikurang T0, di mana VT adalah kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, dan TT itu adalah waktu terakhir, sedangkan T0 adalah waktu awal. Nah, kapan kita menggunakan persamaan yang di atas atau yang di bawah? Nah, itu tergantung pada soalnya. Kemudian, jika nilai A-nya positif, itu menunjukkan gerak benda dipercepat, dan jika sebaliknya nilai A-nya negatif, itu menunjukkan gerak benda diperlambat. Contoh soalnya adalah sebuah mobil yang mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya atau V0-nya adalah 0, dan waktu awalnya juga atau T0-nya juga 0. Dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam, berarti VT-nya sama dengan 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, nah berarti TT-nya atau waktu akhirnya adalah 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah berapa? Jadi yang ditanyakan percepatan mobil setelah 30 detik. Nah, kita ubah dulu VT-nya ke dalam satuan internasional, yaitu dalam satuan meter per detik. 72 km sama dengan 72.000 meter per
1 jam sama dengan 3.600 second. Sehingga 72.000 meter dibagi 3.600 second adalah 20 meter per second. Nah, lalu sekarang kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam persamaan A sama dengan VT dikurang V0 per TT dikurang T0. VT-nya 20 meter per sekon dikurang V0-nya dikurang 0. Nah, dibagi TT-nya 30 sekon dikurang 0 atau T0-nya ya. Jadi didapati 20 per 30 sama dengan 2/3 meter per second kuadrat. Atau kalau kita tuliskan secara desimal, maka 2/3 meter per second kuadrat itu sama dengan 0,67 meter per second kuadrat. Nah, mudah bukan? Oke, ini tadi adalah besaran-besaran yang terdapat pada gerak benda. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jumpa lagi kita di video-video lainnya. Bye-bye.